Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Pada hari ini, BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 2 indikator statistik. Pada hari ini, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 2 indikator statistik. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Maluku, kondisi triwulan 3 tahun 2020. Yang kedua, keadaan ketenagakerjaan Maluku, kondisi Agustus tahun 2020. Selanjutnya, sebelum kita menjelaskan tentang perekonomian Provinsi Maluku, kondisi triwulan 3 2020, akan saya sampaikan beberapa hal tentang peristiwa-peristiwa perekonomian yang terjadi di triwulan 3 tahun 2020, secara quarter to quarter atau Q2Q. Makna dari Q2Q itu adalah membandingkan kondisi triwulan 3 2020 dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Yang pertama, indeks nilai tukar petani sebesar 95,63% di kuartal 3 2020, menurun 0,65% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Selanjutnya, untuk pertumbuhan inflasi Kota Ambon sebesar 0,63% atau naik 0,87 poin bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Sedangkan untuk Kota Tual, pertumbuhan inflasi sebesar 0,28%, menurun 0,35 poin bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Selanjutnya untuk indikator industri besar sedang di Provinsi Maluku, pertumbuhan sebesar minus 18,12% atau menurun 21,51 poin bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Berikutnya untuk indikator industri mikro dan kecil sebesar pertumbuhannya 4,10% atau meningkat 17,38 poin bila dibandingkan dengan triwulan 2 2020. Selanjutnya, pertumbuhan realisasi pengadaan semen sebesar 58,78% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Untuk indikator tingkat penghunian kamar hotel, hotel bintang sebesar 43,22% atau meningkat sebesar 21,86 poin bila dibandingkan dengan triwulan 2 2020. Sedangkan untuk rata-rata tingkat penghunian kamar hotel non-bintang sebesar 9,26% atau meningkat 4,60 poin dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Selanjutnya saya sampaikan peristiwa perekonomian secara Q2Q maupun C2C. Nah, untuk C2C atau kumulatif to kumulatif bisa saya jelaskan, ini merupakan cara kita untuk melihat bagaimana capaian 3 triwulan di sepanjang tahun 2020 bila dibandingkan dengan 3 triwulan sepanjang tahun 2019. Yang pertama, untuk belanja modal APBN tumbuh 46,82% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Selanjutnya untuk belanja pegawai APBN tumbuh sebesar 1,47% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Sedangkan untuk pertumbuhan
produksi listrik PLN sebesar minus 4,98% bila dibandingkan dengan triwulan 2 2020. Selanjutnya, rata-rata ICP wilayah Bula sebesar 46,16 US dollar per barrel atau meningkat 28,77% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 2 2020. Berikutnya, realisasi total belanja APBD sebesar 54,34%, ini kumulatif sampai dengan triwulan 3 2020. Selanjutnya, untuk realisasi total belanja APBN secara kumulatif sebesar 61,95% sampai dengan triwulan 3 2020. Sedangkan realisasi belanja pegawai APBD secara kumulatif sampai dengan triwulan 3 2020 sebesar 71,81% dan realisasi belanja pegawai APBN secara kumulatif sampai dengan triwulan 3 2020 sebesar 70,61%. Berikutnya akan saya sampaikan peristiwa-peristiwa ekonomi di Provinsi Maluku, kondisi triwulan 3 2020 secara year on year. Nah, secara year on year bisa saya sampaikan bahwa akan diperbandingkan kondisi triwulan 3 2020 dengan kondisi triwulan 3 tahun 2019. Yang pertama, untuk realisasi belanja pegawai APBN tumbuh minus 2,25% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Berikutnya untuk realisasi belanja pegawai APBD sebesar 28,01% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Untuk indikator industri mikro dan kecil tumbuh minus 26,07% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Sedangkan untuk industri besar sedang tumbuh minus 22,92% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Berikutnya untuk tingkat penghunian kamar hotel. Untuk hotel non-bintang tumbuh minus 62,37% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Sedangkan untuk hotel bintang, tingkat penghunian kamar hotel bintang tumbuh 2,20% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Berikutnya untuk pertumbuhan nilai impor Maluku sebesar minus 84,43% dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Sedangkan untuk pertumbuhan nilai ekspor Maluku tumbuh sebesar 27,14% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Selanjutnya akan saya jelaskan pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik regional bruto Provinsi Maluku kondisi triwulan 3 2020. Ekonomi Maluku triwulan 3 tahun 2020 terkontraksi 2,38% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 2019. Sedangkan apabila kita lihat secara kituki, ekonomi Maluku tumbuh 0,83% bila dibandingkan dengan triwulan 2 2020. Sedangkan untuk kumulatif to kumulatif atau situsi bisa digambarkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2019 ini ada di level di atas 5%, sedangkan pencapaian kondisi triwulan 3 secara kumulatif di tahun 2020 terkontraksi 0,02%. Selanjutnya, laju pertumbuhan PDRB Provinsi Maluku dari triwulan 4 2017 hingga triwulan 3 2020 dalam satuan persen. Yang pertama untuk year on year bisa terlihat sepanjang tahun 2020 pertumbuhan ekonomi triwulan 1 Provinsi Maluku sebesar 3,72%,
Kemudian triwulan 2 mengalami kontraksi sebesar 1,26% dan triwulan 3 terkontraksi sebesar 2,38%. Dari tahun 2017 sebenarnya pencapaian laju pertumbuhan ekonomi secara year on year itu masih di atas 4%, bahkan pernah mencapai nilai tertinggi sebesar 6,43% di triwulan 4 tahun 2018. Selanjutnya untuk quarter to quarter, terlihat adanya fluktuasi dari laju pertumbuhan ekonomi ini. Untuk triwulan 3 mencapai pertumbuhan 0,83% setelah 2 triwulan sebelumnya mengalami kontraksi di triwulan 1 2020 sebesar minus 2,59% dan minus 2,69% di triwulan 2 2020. Selanjutnya apabila kita lihat untuk tahun 2018 pernah juga mengalami kontraksi di triwulan 1 2018 sebesar 1,52% dan di tahun 2019 juga pernah mengalami kontraksi di triwulan 1 sebesar minus 1,64%. Baik, selanjutnya PDRB menurut lapangan usaha triwulan 3 2020 secara Kituki tumbuh 0,83%. Jika dibandingkan dengan triwulan 2 2020, maka ekonomi Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan di sebagian besar lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi triwulan 3 tahun 2020 secara Kituki terjadi di kategori pengadaan air sebesar 4,68%, kemudian kategori jasa keuangan sebesar 3,47%, dan kategori administrasi pemerintahan sebesar 2,87%. Apabila kita lihat distribusi terbesar terhadap total PDRB triwulan 3 tahun 2020, maka terlihat kategori pertanian menyumbang 23,59%, kemudian kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 23,50%, dan kategori perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 13,13%. Selanjutnya untuk struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha triwulan 3 tahun 2020 secara year on year sebesar minus 2,38%. Untuk kategori pertanian terjadi perubahan yang cukup drastis dari tumbuh 6,00% di tahun 2019 menjadi terkontraksi sebesar 1,19% di tahun 2020. Berikutnya untuk administrasi pemerintahan, walaupun terjadi pertumbuhan secara positif, tetapi ada perlambatan dari 4,85% di tahun 2019 menjadi tumbuh 1,32% di tahun 2020. Berikutnya untuk perdagangan terjadi perubahan yang sangat signifikan dari tumbuh positif 7,16% di tahun 2019 menjadi terkontraksi sebesar 7,26% di tahun 2020. Berikutnya bisa kita lihat juga ada beberapa kategori yang sangat dalam terkontraksi, yaitu kategori transportasi dan pergudangan sebesar minus 18,68%, dan berikutnya untuk penyediaan akomodasi terkontraksi 13,19%. Secara detail, kategori pertanian terkontraksi 1,19% pada triwulan 3 tahun 2020 secara year on year. Dengan fenomena produksi tanaman pangan, yaitu padi dan palawija, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Selanjutnya untuk subkategori kehutanan dan penebangan kayu didorong oleh penurunan kinerja atau aktivitas pada beberapa perusahaan kehutanan di Maluku. Produksi kayu bulat yang dipasok sebagai bahan baku industri pengolahan terjadi penurunan sebesar minus 43,78% jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Berikutnya untuk
Produksi perikanan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2019. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Aru yang berhenti beroperasi dalam beberapa minggu sehingga mempengaruhi produksi perikanan tangkap. Selanjutnya untuk pertumbuhan perikanan tangkap atau ikan laut sebesar minus 44,01%. Data bersumber dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Selanjutnya untuk kategori administrasi pemerintahan tumbuh 1,32% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 tahun 2019. Dengan fenomena pertumbuhan realisasi belanja pegawai APBD pada triwulan 3 2020 jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019 meningkat sebesar 28,01%. Selanjutnya fenomena yang muncul adalah pertumbuhan total belanja APBD, pegawai, barang dan jasa, modal, bantuan sosial, belanja tak terduga selama triwulan 3 2020 sebesar 8,92% jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019. Berikutnya untuk kategori transportasi terkontraksi 18,68% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 tahun 2019. Dengan fenomena lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan dampak dari COVID-19 di mana terjadi pengurangan jumlah daya angkut untuk penumpang dan pembatasan jam operasional. Selanjutnya untuk penyediaan akomodasi terkontraksi sebesar 13,19% bila dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 tahun 2019. Dengan fenomena penurunan permintaan jasa akomodasi hotel yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Berikutnya pertumbuhan rata-rata tingkat penghunian kamar, gabungan hotel bintang dan hotel non-bintang sebesar minus 23,46%. Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha secara year on year, perekonomian Provinsi Maluku triwulan 3 tahun 2020 sebesar minus 2,38%, bersumber dari 0,27% kategori administrasi pemerintahan, kemudian minus 1,09% bersumber dari kategori perdagangan, minus 0,21% bersumber dari kategori konstruksi, berikutnya minus 1,07% bersumber dari kategori lainnya, dan minus 0,28% bersumber dari kategori pertanian. PDRB menurut pengeluaran secara Kituki, pertumbuhan tertinggi triwulan 3 tahun 2020 terjadi di komponen ekspor luar negeri sebesar 29,75%, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,12%, dan selanjutnya pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga sebesar 3,73%. Sedangkan apabila melihat distribusi yang terbesar di triwulan 3 tahun 2020 ini adalah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 73,03%, kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 38,21%, dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB sebesar 34,79%. Struktur dan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran triwulan 3 tahun 2020 secara year on year sebesar minus 2,38%, bisa dilihat untuk komponen konsumsi rumah tangga dari 4,88% di tahun 2019 menjadi terkontraksi 1,58% di tahun 2020. Sedangkan untuk konsumsi pemerintah dari 0,31% di tahun 2019 menjadi 2,15% di tahun 2020. Selanjutnya untuk PMTB dari 6,68% di tahun 2019
menjadi terkontraksi sebesar 3,85% di tahun 2020. Sedangkan untuk komponen impor luar negeri dari minus 14,48% di tahun 2019 menjadi minus 50,54% di tahun 2020. Berikutnya untuk komponen ekspor luar negeri dari minus 4,92% di tahun 2019, di tahun 2020 mencapai pertumbuhan 32,38%. Sedangkan untuk komponen konsumsi lembaga non-profit rumah tangga dari 8,42% di tahun 2019 menjadi 1,08% di tahun 2020. Berikutnya untuk sumber pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran year on year. Kalau kita lihat di tahun 2020, triwulan 3 2020, pertumbuhan minus 2,38% bersumber dari 0,75% komponen konsumsi pemerintah, kemudian minus 0,85% bersumber dari komponen lainnya, kemudian minus 1,25% bersumber dari komponen PMTB, dan minus 1,03% bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga. Selanjutnya untuk laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2020, perbandingan antar wilayah provinsi secara nasional di 34 provinsi, secara quarter to quarter atau Q2Q. Provinsi yang tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu daerah istimewa Yogyakarta sebesar 9,24%, sedangkan Maluku tercatat merupakan provinsi yang mengalami pertumbuhan terendah sebesar 0,83%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan rata-rata regional, maka ada 8 provinsi yang di atas rata-rata regional, sedangkan 26 provinsi lainnya berada di bawah rata-rata regional. Selanjutnya untuk perbandingan antara provinsi secara year on year, maka bisa terlihat pertumbuhan tertinggi tercatat di Provinsi Maluku Utara sebesar 6,66%, sedangkan Provinsi Bali tercatat merupakan provinsi dengan kontraksi yang paling dalam, yaitu minus 12,28%. Sedangkan kondisi Maluku sebesar minus 2,38%, masih tercatat di atas dari rata-rata regional sebesar minus 3,48%. Selanjutnya untuk kumulatif to kumulatif, laju pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2020 di 34 provinsi, terlihat bahwa Provinsi Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 3,20%, sedangkan Bali tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan yang terkontraksi paling dalam sebesar 8,27%. Selanjutnya untuk rilis yang kedua, yaitu tentang keadaan ketenaga kerjaan Maluku kondisi Agustus 2020. Rilis kali ini terkait dengan ketenagakerjaan akan diwarnai dengan keterangan-keterangan yang juga terkait dengan pandemik COVID-19. Untuk struktur ketenagakerjaan Maluku kondisi Agustus 2020, maka bisa kita lihat bahwa penduduk Maluku, penduduk usia kerja Maluku sebesar 1.289.637 orang yang terbagi menjadi 839.190 orang angkatan kerja atau 65,07% dan 450.447 orang atau 34,93%
bukan angkatan kerja, di mana di antaranya adalah 2.151 atau 0,48% bukan angkatan kerja yang diakibatkan karena COVID-19. Berikutnya dari angkatan kerja maka bisa terlihat bahwa 775.701 orang atau 92,43% adalah penduduk bekerja, sedangkan 63.489 orang atau 7,57% adalah pengangguran. Apabila kita lihat dari 775.701 orang penduduk bekerja, maka terlihat untuk pekerja penuh sebesar 427.602 orang atau 55,12%, sedangkan pekerja paruh waktu sebesar 237.940 orang atau 30,67%, dan setengah penganggur sebesar 110.159 orang atau 14,20%. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK Provinsi Maluku kondisi Agustus 2018 sampai dengan Agustus 2020 dalam persen. Angkatan kerja tahun 2018 sebesar 799.492 orang dengan TPAK sebesar 63,87%. Sedangkan angkatan kerja kondisi Agustus 2019 sebesar 812.652 orang dengan TPAK sebesar 63,97%, serta angkatan kerja kondisi Agustus 2020 sebesar 839.190 orang dengan TPAK sebesar 65,07%. Angkatan kerja Agustus 2020 sebesar 839.190 orang, meningkat 26.538 orang dibandingkan dengan kondisi Agustus 2019 atau meningkat 1,10 poin. Berikutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK menurut jenis kelamin kondisi Agustus 2018 hingga Agustus 2020 dalam satuan persen. Secara umum, TPAK tahun 2018, kondisi Agustus 2018 sebesar 63,87%, dengan rincian TPAK laki-laki sebesar 77,50%, sedangkan TPAK untuk perempuan 55,05%. Untuk tahun 2019, kondisi bulan Agustus, TPAK sebesar 63,97% dengan rincian TPAK laki-laki sebesar 77,28% dan TPAK perempuan sebesar 50,50%. Untuk kondisi Agustus 2020, TPAK sebesar 65,07% dengan rincian TPAK laki-laki 76,49% serta TPAK perempuan sebesar 53,52%. Dari angka-angka tersebut terlihat masih ada kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Struktur lapangan pekerjaan utama kondisi bulan Agustus tahun 2019 hingga kondisi Agustus 2020 dalam satuan persen. Untuk kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, terlihat adanya tren penurunan dari 35,05% menjadi 33,97% di tahun 2020. Selanjutnya untuk kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta kategori jasa-jasa, itu juga mengalami penurunan dari 22,81% di tahun 2019 menjadi 21,62% di tahun 2020. Sedangkan untuk kategori perdagangan,
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, mengalami peningkatan dari 16,71% di tahun 2019 menjadi 18,19% di tahun 2020. Berikutnya untuk kategori industri, maksudnya industri pengolahan, terjadi peningkatan dari 9,06% di tahun 2019 menjadi 11,02% di tahun 2020. Berikutnya untuk kategori transportasi dan pegudangan, serta informasi dan komunikasi. Cenderung ada kondisi stabil, yaitu dari 8,08% di tahun 2019 menjadi 8,03% di tahun 2020. Berikutnya untuk kategori konstruksi ada penurunan dari 4,93% di tahun 2019 menjadi 4,19% di tahun 2020. Berikutnya untuk kategori jasa keuangan dan asuransi, kemudian real estate, kemudian jasa perusahaan, ini juga terjadi penurunan dari 2,23% menjadi 1,70%. Sedangkan untuk kategori pertambangan dan penggalian, ini terjadi pertumbuhan positif dari 0,82% di tahun 2019 menjadi 0,89% di tahun 2020. Dan yang terakhir, kategori pengadaan listrik dan gas, serta kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, ini juga mengalami pertumbuhan secara tipis dari 0,33% menjadi 0,38% di tahun 2020. Berikut pekerja formal dan informal kondisi Agustus 2018 hingga Agustus 2020. Sebelum saya jelaskan angka-angkanya, maka akan saya sampaikan cakupan pekerja formal dan informal. Sektor formal mencakup status pekerja sebagai berikut, yaitu status pekerja sebagai berusaha dibantu buruh tetap dan status pekerja sebagai buruh atau karyawan. Berikutnya untuk sektor informal mencakup status pekerja sebagai berusaha sendiri. Yang kedua, pekerja sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, serta pekerja tak dibayar. Nah, kalau kita lihat kondisi Agustus 2018, maka terlihat untuk pekerja formal sebesar 35,63% dan informal sebanyak 64,37%. Berikutnya untuk kondisi Agustus 2019, pekerja formal sebesar 38,02% dan kondisi yang sama untuk pekerja informal sebesar 61,98%. Berikutnya untuk kondisi Agustus tahun 2020, pekerja formal sebesar 33,44% dan pekerja informal sebesar 66,56%. Selanjutnya untuk status pekerjaan utama, kondisi bulan Agustus 2018 hingga Agustus 2020 dalam satuan persen, terlihat ada dua status pekerja yang meningkat di tahun 2020 ini dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Yang pertama berusaha sendiri sebesar 31,25%, yang meningkat dibandingkan tahun 2018 maupun 2019. Berikutnya untuk status pekerja keluarga dan tidak dibayar juga meningkat, ini menjadi 16,67%, yang meningkat dibandingkan kondisi tahun 2018 maupun kondisi 2019. Selanjutnya untuk karakteristik penduduk bekerja kondisi Agustus tahun 2020, menurut jam kerja dalam satuan ribuan orang, maka pekerja yang bekerja memiliki jam kerja di atas 35 jam per minggu sebesar 428.000 atau sekitar 55,12%. Berikutnya untuk
Pekerja yang memiliki jam kerja antara 25 sampai 34 jam per minggu sebesar 130.000 orang atau 16,81%. Berikut untuk pekerja yang memiliki jam kerja 15 sampai 24 jam per minggu sebesar 129.000 orang atau 16,65%. Selanjutnya untuk pekerja yang memiliki jam kerja 8 sampai 14 jam per minggu sebesar 60.000 orang atau 7,73%. Dan yang terakhir untuk pekerja yang memiliki jam kerja 1 sampai 7 jam per minggu sebesar 28.000 orang atau 3,69%. Sebagian besar penduduk bekerja yaitu sekitar 428.000 orang, 55,12% merupakan pekerja penuh atau jam kerja minimal 35 jam per minggu. Selanjutnya untuk pekerja menurut tingkat pendidikan dalam satuan ribuan orang. Yang pertama, untuk pekerja dengan pendidikan sekolah menengah atas sebesar 239.000 orang atau 30,82%, yang diikuti oleh pekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 221.000 atau 28,44%. Yang berikut untuk pekerja dengan pendidikan universitas sebesar 121.000 atau 15,57%. Dan berikutnya untuk sekolah menengah tingkat pertama sebesar 118.000 atau 15,20%. Selanjutnya untuk pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan sebesar 50.000 orang atau 6,49%. Dan untuk pekerja dengan pendidikan diploma 1, 2, dan 3 sebesar 27.000 orang atau 3,49%. Sekitar 19,06% dari total penduduk bekerja berpendidikan tinggi, diploma ke atas. Berikutnya tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut daerah tempat tinggal di pedesaan maupun di perkotaan, kondisi bulan Agustus 2018 hingga Agustus tahun 2020 dalam satuan persen. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 6,95% dengan rincian di perkotaan sebesar 9,68%, sedangkan di pedesaan 4,95%. Untuk kondisi Agustus 2019, TPT sebesar 6,69% dengan rincian di perkotaan 9,46%, sedangkan di pedesaan 4,7%. Dan selanjutnya untuk kondisi Agustus 2020, TPT sebesar 7,57% dengan rincian 12,23% di perkotaan, sedangkan 4,44% di pedesaan. TPT perkotaan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di perdesaan. Tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan kondisi Agustus tahun 2020, ternyata penganggur yang berpendidikan diploma 1, 2, dan 3 di Maluku menempati porsi yang tertinggi yaitu sebesar 13,69%. Diikuti oleh penganggur yang berpendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK sebesar 13,26%. Berikutnya penganggur dengan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA sebesar 10,36%. Diikuti oleh penganggur dengan berpendidikan universitas sebesar 7,14% dan sekolah menengah pertama sebesar 5,24% dan yang terakhir TPT dengan pendidikan SD ke bawah sebesar 3,53%. TPT terendah sebesar 3,53% terdapat pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 13,69% pada jenjang pendidikan diploma 1, 2, dan 3.
Berikut tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut kabupaten kota kondisi Agustus tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Maluku sebesar 7,57%, bisa dirinci menurut kabupaten kota dengan rincian sebagai berikut. Kota Ambon memiliki TPT paling tinggi sebesar 12,84%, kemudian diikuti oleh Kota Tual sebesar 8,7%, kemudian Maluku Tengah 7,93%, Buru 6,28%, kemudian Seram bagian Barat 5,47%, Maluku Tenggara 4,95%, kemudian Kepulauan Tanimbar 4,51%, Kepulauan Aru 3,83%, Maluku Barat Daya 3,6%, dan Buru Selatan 2,31%. TPT tertinggi tercatat di Kota Ambon sebesar 12,84%, sedangkan untuk TPT terendah di Kabupaten Buru Selatan sebesar 2,31%. Selanjutnya bisa saya jelaskan bahwa survei Sakernas kali ini, yaitu Sakernas bulan Agustus 2020, di samping memotret kondisi indikator ketenagakerjaan, dipotret juga kondisi ketenagakerjaan yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Sesuai dengan arahan dari ILO, International Labour Organization, maka selain pengangguran, perlu diperhatikan seberapa besar pekerjaan yang hilang akibat pandemi. Kemudian komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja atau working hour losses, yaitu pengangguran karena COVID-19, kemudian kedua bukan angkatan kerja karena COVID-19, kemudian yang ketiga sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan yang keempat penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau shorter hours karena COVID-19. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja, kondisi Agustus 2020 di Provinsi Maluku. Penduduk usia kerja Provinsi Maluku sebesar 1.289.637 orang, ternyata di antaranya 196.508 orang atau 15,24% terdampak COVID-19. Dari angka tersebut, bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, 7.768 orang atau 3,95% penduduk usia kerja yang menjadi penganggur karena COVID-19. Selanjutnya 2.151 orang atau 1,09% penduduk Maluku yang menjadi bukan angkatan kerja karena COVID-19. Berikut ada 14.150 orang atau 7,20% penduduk Maluku yang menjadi sementara tidak bekerja karena COVID-19. Selanjutnya ada 172.439 orang atau 87,75% orang bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 1,29 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 sebesar 15,24%. Dari 15,24% yang terdampak COVID-19 ini, sebagian besar adalah karena pengurangan jam kerja, yaitu sebesar 172.439 atau 87,75%. Demikian saudara-saudara sekalian, rilis berita resmi statistik yang untuk kali ini membawa tema pertumbuhan ekonomi Maluku kondisi triwulan 3 2020 dan keadaan ketenagakerjaan Maluku kondisi Agustus 2020.
Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya.